Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agam Andika dari kelas 2AD3 dengan NIM 22151101. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana motif yang sudah saya ambil dengan inspirasi ataupun judul motif dari itu sendiri. Yang pertama ini bernama motif kawung yang memiliki makna lambangnya terjadinya kehidupan manusia. Nah, harapannya agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Selain itu, alasan saya memilih batik ini karena saya sudah terbayang dari pola yang akan saya gambar nanti. Kemudian untuk yang kedua, ini bernama motif kerang yang memiliki makna bahwa dunia di bawah atau air yang melambangkan lapang hati. Selain itu, sama halnya alasannya dengan yang pertama, di sini saya sudah terbayang bagaimana saya akan menggambarkan dari bentuk ini. Yang ketiga, di sini bernama motif Sidomukni yang memiliki arti bahwa pengharapan dapat hidup bahagia dan makmur dengan sentosa, seperti itu. Dari pattern yang di sini saya juga sudah terbayang bagaimana nanti ketika saya akan menggambarkannya. Untuk membuat objek dua dimensi dari ketiga motif tadi, yang pertama untuk motif yang ini, di sini saya menggambarkannya setengah lingkaran terlebih dahulu. Kemudian saya menggunakan transformasi komposit, yang mana saya menggunakan rotasi dan juga translasi. Yang pertama saya merotasinya terlebih dahulu sejauh 90 derajat dari bentuk yang pertama ini, jadi seperti ini. Kemudian karena saya membutuhkan translasi, saya mentranslasikannya sejauh beberapa titik seperti ini. Kemudian dari bentuk kedua ini saya juga mentranslasikan dan juga saya merotasikannya sejauh 90 derajat, masih sama menjadi seperti ini. Kemudian dari bentuk yang ketiga saya juga membuat translasi lagi dan juga rotasi lagi sejauh 90 derajat menjadi seperti ini. Dari bentuk ini terdapat 4 bentuk setengah lingkaran untuk membuat sebuah pola batik ini. Kemudian untuk titik-titiknya atau bulatannya, saya di sini membuat bulatan seperti biasa, seperti ini. Kemudian di sini saya mengatur jarak antar bulatan dan juga antar lintasan ini. Saya membuatnya seperti ini, ada 4 dan di sini ada 4 juga. Kemudian setelah membuatnya dengan menyesuaikan dengan titiknya, barulah saya mendapatkan pattern dari pola batik yang pertama ini. Untuk yang kedua dari pola batik kerang ini, di sini saya menggambarkan terlebih dahulu lingkaran yang besarnya sebesar 79 radiusnya. Kemudian saya men-scalingnya sebesar 0,7 dengan bentuk seperti ini. Kemudian dari bentuk yang kedua saya juga men-scalingnya lagi. Lalu di sini saya untuk menggambarkan titik ini saya menggunakan lingkaran kecil seperti berikut. Kemudian untuk garis-garis yang ini saya menggambarkannya menggunakan line Bresenham dengan di sini garis lurusnya itu untuk D sama dengan 0. Kemudian di sini saya menyesuaikan dengan XA, YA, XB, YB-nya seperti ini. Nah, dengan garis yang lurus ini dengan DX sama dengan 0. Barulah saya mendapatkan pattern dari bentuk yang kedua dengan menggambarkannya seperti ini. Ada kombinasi dari scaling dan juga points untuk line Bresenham. Kemudian untuk pattern yang ketiga, di sini saya menggunakan beberapa bentuk, terutama untuk bentuk persegi besar terlebih dahulu. Nah, setelah membentuk persegi besar seperti ini, saya merotasikannya sejauh 45 derajat dan juga mengecilkannya sebesar 0,8. Menjadi seperti berikut, menyesuaikan dengan bentuk segitiga itu sendiri, dan juga saya mentranslasinya sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan posisinya. Setelah itu dari sini saya mendapatkan segitiga, lalu saya menggambarkan lingkaran-lingkaran yang berbentuk sedang seperti ini. Saya membuat satu, terus saya mentranslasikannya, dan juga saya translasi,
translasi, translasi, dan translasi. Kemudian di sini juga saya menggambarkan bentuk persegi dari scaling yang ini. Jadi yang pertama saya scaling lagi dari bentuk yang belah ketupat ini, seperti belah ketupat ini, saya scaling menjadi lebih kecil seperti ini. Kemudian saya pindahkan juga dari bentuk ini ke sini. Saya pindahkan dan saya pindahkan. Nah, terdapatlah pola seperti ini. Untuk belah ketupatnya itu lebih kecil dari yang ini gitu. Selanjutnya di sini saya juga menggambarkan lingkaran-lingkaran kecil di pinggiran sininya. Nah, di sini saya men-scaling dan juga menitikannya dengan translasi gitu. Nah, lingkaran-lingkaran kecil ini yang mengitari lingkaran sedang, dan kemudian setelah mendapatkan bentuk ini saya mentranslasikannya ke sini dan saya mentranslasikannya ke sini dan ke sini gitu. Dapatlah pola batik seperti yang ada di gambar ini. Nah, kemudian di sini saya akan mendemokan hasil dari yang 3 pola batik tersebut. Berikut adalah hasilnya dari ketiga motif, yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, lalu dari ketiga pattern yang sudah saya buat ini, menurut saya yang paling sulit untuk digambarkan itu pattern yang ketiga, karena di sini saya harus menitikan beberapa titik dan juga harus mengkomposisikan beberapa transformasi seperti scaling, lalu rotasi, dan juga translasi. Dan yang paling sulit kedua itu dari yang kedua ini, karena saya membuatnya dari line Bressenden untuk menitikan XA, YA, XB, dan YB. Yang terakhir itu menurut saya ini juga sulit, namun apabila sudah bisa untuk menitikannya, hal ini akan menjadi mudah bagi saya untuk membuatkan pola seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan dari animasi yang saya buat. Untuk yang pertama itu di sini saya membuatnya seperti ini. Untuk yang pola batik keduanya, jadi sini saya ada menggambarkannya itu dengan menginkremen translasi itu satu persatu, di plus satu, di plus satu, di plus satu untuk X-nya saja gitu, dari tiga line ini, 3 line setengah lingkaran, dan juga line Bressenden-nya itu sendiri. Kemudian setelah mendapatkan pola seperti ini untuk dianimasikan, saya juga mendapatkan animasi yang kedua, yaitu dari yang sebentar, untuk yang ini sebenarnya saya ingin membuat lintasan, lingkaran, dan juga sembari dirotasikan gitu, dengan konsep cewek ataupun cewek gitu. Di sini saya hanya baru sejauh 1/4 dari lingkaran itu sendiri. Jadi di sini saya menginkremennya sebanyak 5 derajat, 5 derajat, 5 derajat. Kemudian saya juga memposisikan translasinya bagaimana agar membentuk sebuah lingkaran untuk menjadi lintasan, namun saya belum sempat, hanya sampai setengah lingkaran saja. Di sini cewek dan juga ceweknya sudah terlihat seperti itu. Kemudian dari animasi yang sudah saya buat, dan juga saya membuat juga interaksi untuk key-nya gitu. Ketika saya membuat key-nya, selanjutnya di sini misalnya saya ingin memperlambat. Nah, memperlambatnya itu dengan mengetikkan huruf L. Nah, di sini transaksinya lebih lambat karena saya frame rate-nya itu dikurangi 20 seperti itu. Untuk mempercepatnya bisa mengklik huruf C di sini, dia akan menambahkan 20, frame rate-nya 20, 20, dan akan menjadi kebentuk semula seperti itu. Frame rate-nya 100. Lalu di sini lesson learn yang di sini sudah ada animasi dan juga key untuk menganimasikannya. Kemudian adapun lesson learn yang saya dapatkan, selain saya dapat membuat
ketiga pattern yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di situ saya mengetahui bagaimana mengkombinasikan dari beberapa bentuk untuk membentuk sebuah pattern batik, dan juga bagaimana untuk memposisikannya agar dari kartesian dari titik yang pada layar ini memposisikannya itu seperti apa. Di situ saya bisa lebih mengetahui lebih dalamnya. Kemudian dari beberapa pattern yang saya buat, saya juga mengalami kesulitan, namun saya bisa memecahkannya dengan menganalisis dari beberapa rumus yang sudah ada. Seperti itu. Untuk kesulitan yang lainnya, di sini saya tidak bisa mengakumulasikan dari kedua animasi tersebut. Saya juga kurang tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Namun dari animasi yang sudah saya buat itu tidak bisa dianimasikan secara bersamaan. Jadi saya menganimasikannya satu persatu. Selanjutnya kesulitan yang saya hadapi itu ketika saya ingin membuat lintasan dari bentuk pola ketiga ini. Saya tidak sempat karena waktu yang saya gunakan itu tidak cukup untuk membuat translasi ini, dan saya hanya memfokuskannya pada rotasi pada awalnya dan juga lintasan 1/4 lingkaran tadi. Jadi saya tidak memakai bentuk ini untuk animasi karena waktunya tidak cukup. Yang tadinya animasi ini ingin saya buatkan untuk membuat lintasan yang lebih baik lagi di animasi tersebut. Seperti itu. Sekian dari video yang saya dapat demokan dan dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.